Bab 11. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Total 20 koin perak, 4 set baju besi lengkap, 5 pedang, dan beberapa perhiasan. Watson mengutak-atik barang-barang di tanah. Semuanya telah ditinggalkan oleh Wesley dan yang lainnya. Baju besi berat dan pedang tipis sepanjang 1 meter itu berkilau, tanda yang jelas bahwa benda-benda itu dibuat dengan baja berkualitas tinggi. Setelah meliriknya, Watson menatap saudaranya, yang mengenakan pakaian kain dan berkata, "Kakak, orang-orang ini semuanya memakai baju besi. Kenapa kau tidak punya? Apakah kau memiliki kekuatan yang begitu unggul sehingga kau tidak membutuhkan baju besi untuk melindungi tubuhmu? Apa maksudmu dengan kekuatan yang unggul? Aku hanyalah seorang prajurit tingkat besi. Apakah kau pikir aku tidak ingin memakai baju besi? Setiap baju besi bernilai 10 koin perak. Aku telah bekerja di bawah Lisset begitu lama, dan aku hanya menyimpan 8 koin perak. 5 di antaranya digunakan untuk membeli senjata ini." Vincent tersenyum pahit dan menunjuk pedang berat di tangannya. Pedang berat itu, yang setebal pintu, tidak terbuat dari baja melainkan besi hitam. Dibandingkan dengan baja, besi hitam lebih rapuh dan mudah patah. Tidak seperti orang lain yang telah bekerja di Lisset Manor selama 10 hingga 20 tahun, dia hanya bekerja selama beberapa tahun. Mampu menghemat hampir 10 koin perak adalah hasil kerja kerasnya. "Kalau begitu, aku akan membuatkan baju zirah untukmu, kakak," kata Watson setelah berpikir sejenak. Sungguh sia-sia meletakkan baju zirah ini di sini. Dia memiliki sistem fusi super, yang dapat menggabungkan 4 set baju zirah menjadi satu dan pasti meningkatkan kinerja hingga 10 kali lipat. "Kamu juga bisa membuat baju zirah." Vincent memiliki pandangan aneh di matanya. Pandai besi adalah profesi yang langka dan terhormat di seluruh kerajaan naga suci. Ketika Vincent membeli pedang besarnya, dia telah melihat proses pandai besi dengan matanya sendiri. Semua pandai besi itu bertubuh besar dan kekar. Mereka menggunakan palu panas dan memukul puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kali, sebelum mereka dapat menempa senjata yang layak. Prosesnya bisa berlangsung singkat, hanya beberapa hari, atau bisa juga berlangsung lama, hingga beberapa bulan. Ia tidak menyangka adik laki-lakinya yang berkaki dan berlengan kurus itu juga bisa menempa. Selain menguasai ilmu sihir, Watson juga seorang prajurit tingkat perak. Selain itu, ia juga bisa menempa, meski usianya baru 10 tahun. Dari mana ia belajar banyak hal? Senjata-senjata di dunia ini sama dengan tingkat kultivasi. Senjata-senjata itu juga terbagi menjadi besi, perunggu, perak, dan seterusnya. Peralatan pertahanan dengan tingkat yang sesuai dapat menahan serangan dengan tingkat yang sama. Bagi profesi-profesi ini, senjata yang praktis sudah cukup untuk melipat gandakan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Misalnya, tadi, jika Vincent memiliki pedang tingkat perunggu dan 1 set baju besi tingkat perunggu, dia pasti bisa mengalahkan Wesley dan yang lainnya tanpa bantuan Watson. Sayangnya, senjata tingkat perunggu bernilai 100 koin emas dan dia tidak mampu membelinya. "Jangan khawatir, kakak, aku hanya tahu sedikit tentang menempa. Aku mungkin tidak bisa menempa sesuatu yang layak, jadi tolong jangan terlalu keras padaku," kata Watson dengan rendah hati. Vincent malah menghela napas lega. Jika Watson mengatakan bahwa dia bisa menempa alat pertahanan yang hebat, dia benar-benar akan menyebut Watson sebagai monster. Bahkan jika Watson sangat berbakat, tampaknya masih ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan dan segera menawarkan beberapa kata penghiburan, "Tidak masalah. Senjata-senjata ini milik orang lain. Tidak masalah jika rusak. Kamu harus menggunakan meja tempas saat menempa, kan? Aku kenal beberapa pandai besi di dekat sini. Aku akan membawamu ke sana saat aku punya waktu." Penempaan memerlukan penggunaan tungku bersuhu tinggi untuk melelehkan besi menjadi besi cair. Penempaan juga memerlukan palu berat untuk membuang kotoran. Tanpa peralatan itu, bahkan pandai besi terbaik pun tidak akan mampu menunjukkan kemampuan mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, Vincent tidak lagi menganggap Watson ahli dalam menempa. Ia hanya mengira adiknya ingin bermain. Ayah masih belum tahu tentang usaha Wesley untuk merampok ayam wangi pentakolor. Aku harus segera kembali dan memberitahunya. Pertahanan kita harus diperkuat selama beberapa hari ke depan, dan jika benar-benar tidak berhasil,
kita dapat menyewa 2 orang yang dapat dipercaya untuk mencegah ayam wangi pentakolor dicuri lagi. Karena apa yang baru saja terjadi, Vincent menjadi sangat khawatir tentang ayam wangi pentakolor. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, ia berbalik dan pergi. Melihat kakak laki-lakinya pergi, Watson duduk bersila di tanah. Orang lain membutuhkan meja tempa untuk menempa, tetapi sistem superfusion berarti ia tidak perlu bersusah payah. Dia tidak bisa menjelaskan kepada kakak laki-lakinya tentang sistem itu, jadi hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyatukan armor di sana dan memberikannya kepada kakak laki-lakinya setelah beberapa waktu. Kemudian, dia bisa berpura-pura bahwa dia diam-diam telah menemukan seseorang untuk menempanya. Pada saat itu, atribut dari beberapa potong armor melayang di depan matanya. Armor tingkat besi, Refined Steel Armor. Efek, mampu menahan serangan dari individu tingkat besi. Tuan, apakah Anda ingin menyatukan armor di depan Anda? Sequel, Watson mengangguk, dan beberapa potong armor di depannya segera berubah menjadi cahaya putih bersama dengan suara mendesing. Mereka bertabrakan bersama, lalu membentuk rompi yang sepenuhnya ditutupi dengan duri. Kemudian bersinar dengan cahaya perunggu tebal. Fusi berhasil. Master telah memperoleh armor tingkat perunggu, Tonfes. Armor tingkat perunggu, Tonfes. Efek, mampu menahan serangan individu tingkat perunggu. Efek tambahan, menangkis 50% serangan lawan, melemahkan efek serangan yang berada di atas tingkat perunggu. Setelah mengukur Tonfes, Watson meletakkannya di punggungnya. Dia menyadari bahwa itu agak besar, jadi dia memakainya dengan longgar. Kelim rompi itu bisa digunakan sebagai rok untuknya. Dia mengambil pedang tipis dari tanah dan menebaskannya ke tubuhnya. Kekuatannya saat ini lebih dari 1000 kati, jadi serangannya kuat dan berat, membawa serta angin bersiul. Dengan dentuman teredam, pedang tipis itu terpental, dan menyebabkan lengan Watson mati rasa. Tonfes tidak rusak sama sekali, tetapi sebaliknya, retakan muncul di pedang tipis itu. Betapa kuatnya, mata Watson berbinar. Pedang tipis ini juga merupakan senjata tingkat besi, tetapi tidak berguna dalam hal Tonfes. Jika dia memiliki rompi itu lebih awal, dia bahkan tidak perlu memakan telur Phoenix yang dihasilkan dengan menggabungkan 100 telur. Dia bisa berdiri di sana dan membiarkan kelompok Wesley menyerang. Membalas dendam tidak perlu baginya untuk membuat para penjaga itu berlutut. Watson menyentuh Tonfes dengan sayang dan melepaskannya. Meskipun peralatan pertahanannya bagus, dia sudah berjanji untuk membuat baju besi untuk kakak laki-lakinya. Selain itu, rompi itu terlalu besar. Lebih baik membiarkan kakak laki-lakinya yang memiliki perut six-pack memakainya. Setelah menggabungkan baju besi, Watson melihat ke bawah dan melihat ada 5 pedang tipis di tanah. Tidak ada yang akan menyia-nyiakannya, dia menggabungkan semuanya. Penggabungan berhasil. Master telah memperoleh senjata tingkat perunggu, Stormsword. Senjata tingkat perunggu, Stormsword. Efek, mampu menembus pertahanan individu tingkat perunggu. Efek tambahan, saat digunakan, bilahnya akan secara otomatis memampatkan udara, membentuk bilah angin yang tajam. Serangan terjauh dapat mencapai jarak 10 meter. Pada pandangan kedua dari 5 pedang tipis yang menyatu, ukurannya menjadi lebih dari 2 kali lipat dan tampaknya itu adalah pedang panjang hijau. Watson mengambilnya dan mengayunkannya 2 kali. Lapisan angin yang mengalir di pedang berubah menjadi bilah tajam, memotong udara dan meninggalkan retakan di tanah. Watson tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Kekuatan serangan pedang ini sebanding dengan milik Wesley. Dengan kata lain, orang lemah yang memperoleh pedang itu dapat memiliki kekuatan yang sama dengan Wesley. Maka tidak mengherankan, bahwa begitu banyak orang ingin mendapatkan senjata yang bagus. Setelah itu, Watson menggabungkan pakaian dan perhiasan yang ditinggalkan oleh kelompok Wesley untuk mendapatkan pakaian bersih anti debu dan kalung etiril yang dapat menenangkan pikiran. Sayangnya, keduanya adalah tingkat besi. Ia menggantungkan kalung itu di lehernya dan bersiap untuk mengenakan jubah longgar itu sebagai pijamannya. Keluarganya sangat miskin, dan sebagai anak ke-8, ia harus memahami prinsip-prinsip berhemat. Tidak jauh darinya, di luar peternakan ayam. Apa yang kulihat? Vincent bersembunyi di balik pagar rendah dan menatap Watson dengan mulut ternganga. Baju zirah itu menghilang dan berubah menjadi rompi. Pedang tipis itu juga berubah menjadi senjata tingkat perunggu. Mereka ditempa menjadi senjata tanpa meja tempa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia bermaksud untuk pergi, tetapi tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan.
Sebelumnya ia melihat Watson mengeluarkan 100 telur, yang tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bola kecil. Ia ingin bertanya bagaimana itu dilakukan, tetapi ia melihat pemandangan itu sebelum ia bisa kembali. Vincent merasa bahwa pandangan dunianya telah runtuh setelah menggabungkan senjata. Watson menaburkan segenggam pakan ayam pada ayam wangi pentakolor. Dia kemudian kembali ke rumah dengan tonfas tingkat perunggu dan Stormsword, yang siap dia berikan kepada kakak laki-lakinya dalam beberapa hari. Ketika dia turun ke bawah, dia melihat kakak laki-lakinya menjelaskan kepada ayahnya tentang Wesley dan yang lainnya. Tidak perlu menyebutkan masalah kecil seperti itu. Bagaimanapun juga, aku seorang baron, hanya orang kaya dengan sedikit uang. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dengan kamu dan Watson di sekitar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Catherine masih menungguku. Aku akan kembali dulu. Nada bicara Edward terdengar sangat masam ketika dia menyebutkan Lisette. Ayah, ada hal lain yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang Watson. Vincent ragu-ragu. Tepat saat dia hendak menjelaskan, dia menutup mulutnya setelah tiba-tiba melihat Watson berjalan keluar ruangan. Apa yang ingin kamu katakan? Edward bertanya dengan bingung. Watson juga berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berjalan mendekat. Ada apa, kakak? Tidak ada. Vincent menggelengkan kepalanya dan menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Dia baru saja melihat Watson membuat 2 buah peralatan tingkat perunggu di peternakan ayam dengan jentikan jarinya. Bahkan, dia masih merasa seperti sedang bermimpi saat itu. Apakah itu sihir atau ilusi? Dia tidak akan percaya hal-hal seperti itu jika dia tidak melihatnya secara diam-diam. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada orang di dunia itu yang dapat menempa peralatan tingkat perunggu tanpa menempa, dia akan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Ayahnya mungkin tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya. Dengan kemampuan seperti itu, peralatan tersebut dapat dijual dan menghasilkan banyak uang, selama Watson terus menempa. Saat memikirkan apa yang dikatakan Watson tentang, mengetahui sedikit tentang menempa, Vincent merasa kehilangan kata-kata. Jika itu yang dimaksud Watson dengan, mengetahui sedikit, pandai besi lainnya akan sama sekali tidak berguna. Merasa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, Vincent menggelengkan kepalanya lagi. Saya sibuk seharian dan sedikit lelah. Saya akan pergi dan beristirahat. Ia memutuskan untuk kembali dan tidur nyenyak untuk menenangkan suasana hatinya. Matahari terbenam di sebelah barat. Ada ladang pertanian lain yang berjarak 10 km. Meskipun ladang pertanian itu tidak besar, lahan itu masih menempati ribuan meter persegi. Ada puluhan petani yang bekerja di ladang-ladang di sekitarnya, mengayunkan cangkul mereka dan berkeringat deras. Perbatasan timur kerajaan Naga Suci sangat luas dan jarang penduduknya. Ada ladang-ladang yang tak berujung, dan ladang-ladang itu serta tenaga kerja di dekatnya pada dasarnya dimiliki oleh petani besar. Semakin besar ladang, semakin kuat sumber daya keuangan dan semakin baik perlakuan yang diberikan. Mengambil contoh keluarga Watson, tidak ada yang mau pergi ke sana bahkan jika itu memiliki 10 hektar tanah, tetapi ladang di depan mereka memiliki puluhan pekerja dan jelas cukup kuat. Mengapa kita tidak memilih yang ini? Zeke menatap pintu masuk ladang dan berkata dengan suara rendah. Dia memegang keranjang yang ditutupi kain hitam, dan aroma samar terpancar darinya. Di sampingnya, Zenoa mendorong gerobak penuh daging dan tepung. Dia memiliki sehelai rumput di mulutnya, dan setelah dengan hati-hati mengukurnya, dia mengangguk. Dilihat dari pakaian para pekerja di ladang, jelas bahwa mereka diperlakukan dengan baik di sini. Petani ini pasti sangat kaya. Kami akan menjual telur ayam wangi pentakolor masing-masing seharga 2 koin emas. 2 bersaudara itu menjual lebih dari 200 butir telur hari itu sesuai permintaan keluarga mereka. 2 bersaudara itu sering pergi ke peternakan terdekat dan bertukar beberapa kelereng dan mainan dengan orang-orang di sana. Mereka ahli dalam menukar banyak barang dengan harga serendah mungkin. Jika mereka melihat orang yang tampak relatif kaya, mereka akan menyesuaikan harga dan menaikkannya. Jika mereka melihat petani miskin, mereka akan menurunkan harga dan menambahkan beberapa daging dan bihun sebagai kompensasi. Pada akhirnya, mereka tidak pernah rugi. Justru karena Edward tahu kemampuan mereka, ia tidak terlalu khawatir untuk menyerahkan telur-telur itu kepada mereka. Dalam setengah hari, mereka telah mengunjungi lebih dari 10 peternakan dalam radius 10 km. Mereka berhasil menjual 100 butir telur, menerima 150 koin emas dan 1 gerobak makanan. Setelah mereka selesai menjual sisa telur,
mereka dapat kembali dengan koin emas 2 kali lipat dari yang mereka harapkan. Zeke, pemilik keluarga ini mungkin tidak akan menerimanya jika harganya terlalu tinggi. Zenoa, di saat-saat seperti ini, kita perlu bekerja sama dan membuat kesepakatan. Kedua saudara itu saling memandang dan tersenyum. Mereka berjalan memasuki lahan pertanian, yang langsung diserukan dengan seruan dalam waktu singkat. Apa katamu? Ini telur ayam wangi pentakolor. Seorang petani berkulit gelap menatap kedua telur di tangan Zeke. Dia menelan ludahnya dan berteriak kaget. Apa itu ayam wangi pentakolor? Kamu hanya bisa mendapatkan satu telur dengan harga 2 koin emas. Apakah ini sejenis telur emas? Seseorang di sampingnya bertanya. Mereka hanyalah petani buruh yang tidak pernah membaca buku, jadi kebanyakan dari mereka belum pernah melihat dunia. Namun, ada juga beberapa orang yang pernah ke kota-kota terdekat dan lebih berpengetahuan. Mendengar itu, dia menjelaskan, ayam wangi pentakolor adalah sejenis binatang ajaib tingkat emas. Ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung, tetapi telur yang keluar darinya dapat memperpanjang hidup seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan dari kerajaan naga suci memiliki peternakan ayam, dan beberapa bangsawan besar juga memelihara ayam jenis ini secara pribadi. Sangat kuat, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak masalah jika kalian tidak memilikinya. Semuanya, ambil semua uang yang kalian miliki dan gabungkan bersama. Mari kita lihat apakah cukup untuk membeli 2. Zeke mencoba mendesak mereka. Zenoa mengikutinya. Makan satu telur dapat meningkatkan umur Anda beberapa tahun dan meningkatkan kekuatan Anda lebih dari 100 kali. Kalian bisa membeli satu telur terlebih dahulu dan membaginya dengan yang lain, baru kemudian lihat apakah kami berbohong. Kami hanya punya 10 telur. Semuanya dari para bangsawan Monty Town dan dijual berdasarkan siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama. Monty Town adalah kota terdekat dengan perbatasan. Konon katanya kota itu sangat makmur, meskipun mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Zeke dan Zenoa sangat menyadari alasan di balik tidak boleh mengungkapkan kekayaan seseorang. Setiap kali mereka pergi ke peternakan, mereka menjual paling banyak 10 telur. Mereka berbohong dan mengatakan bahwa mereka mengambilnya dari kota dan tidak akan menjual satu pun lagi. Dengan begitu, tidak ada yang akan mencoba mencari tahu tentang mereka. Cepat, semuanya, keluarkan uang kalian. Sekelompok orang berdiskusi dan mereka mengeluarkan uang hasil kerja keras mereka dari saku. Mereka mengumpulkannya untuk membahas bagaimana mereka akan membaginya nanti. Seperti yang disebutkan Zenoa, para petani mengandalkan kekuatan mereka untuk mendapatkan uang. Setelah memakan ayam wangi pentakolor, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dan melakukan lebih banyak pekerjaan. Mereka juga akan dapat hidup selama 2 tahun lagi. Mengapa ada orang yang menolak hal yang begitu baik? Dalam waktu singkat, puluhan petani yang hadir telah mengumpulkan lebih dari 180 koin perak. Kedua bersaudara Singh hanya bisa menahan rasa sakit dan menjual 2 telur itu. Setelah itu, mereka berkata, masih ada beberapa telur tersisa. Bisakah salah satu dari kalian bertanya kepada pemiliknya apakah dia tertarik untuk membeli telur yang tersisa? Seorang petani berbalik dan bergegas berlari ke pertanian. Saat dia berlari, dia berteriak, Tuan Niles, ada orang di luar yang mengatakan bahwa ada 8 ayam wangi pentakolor. Apakah Anda ingin membelinya? Telur ayam wangi pentakolor, barang yang sangat berharga. Dia bukan penipu, kan? Seorang pria parubaya dengan tubuh yang kaya dan berpakaian mewah berjalan keluar dan mengikuti petani itu keluar pertanian. Dia menatap Zeke dan Zenoa sebelum mengerutkan kening. Sebagai seorang petani, Miles tentu pernah mendengar nama ayam wangi pentakolor. Sebenarnya, dia berkecimpung dalam bisnis binatang ajaib, tetapi belum pernah melihat binatang ajaib yang begitu berharga dengan matanya sendiri. Dari mana kedua pemuda berpakaian lusuh itu mendapatkan telur-telur itu? Jadi, kamu tuan tanah di sini. Telur-telur ini diam-diam kami ambil dari Monty Town. Harganya 2 koin emas per telur, tetapi kamu bisa mendapatkan semuanya dengan 15 koin emas. Zeke mengeluarkan 8 telur dan berkata dengan murah hati. Telur-telur yang tersisa disembunyikan di bawah mie beras di gerobak. Orang tidak akan dapat melihatnya jika tidak melihat dengan saksama. Monty Town, kamu yakin? Miles memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku baru saja pergi ke Monty Town beberapa hari yang lalu.
Aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan ayam wangi pentakolor. Kami bertemu dengan karavan yang lewat dan mengambil telur-telur ini dari belakang mobil mereka. Jadi, telur-telur itu mungkin bukan dari Monty Town. Zeke dan Zenoa saling memandang dan berkata dengan telepati, tidak masalah bagaimana telur-telur itu datang. Apakah kau akan membelinya atau tidak? Jika tidak, kami akan pergi. Membeli. Mengapa aku tidak membeli? Katakan padaku, apakah karavan itu berangkat dari gerbang utara atau gerbang selatan Monty Town? Gerbang selatan. Hehe, hanya ada 2 gerbang di Monty Town. Di mana gerbang selatan itu? Kau belum pernah ke Monty Town. Teman-teman, tangkap kedua penipu ini. Miles sengaja menguji mereka dan mengetahui bahwa mereka berbohong. Dia mencibir dan melambaikan tangannya. Puluhan petani di sekitarnya segera mengambil cangkul dan bergegas dengan jahat, membuat Zeke dan Zenoa kecewa. Tuan, kami telah menangkap kedua pemuda itu dan menemukan lebih dari 100 kati beras dan tepung, puluhan kati daging babi, daging kambing, dan daging sapi, 150 koin emas, dan yang terpenting, lebih dari 90 telur ayam wangi pentakolor. Seorang petani dengan hormat berlutut di depan Miles dan menjilat bibirnya saat berbicara. Lebih dari 90 telur ayam wangi pentakolor. Dia baru saja membeli satu dengan beberapa rekan petani dan hanya menggigitnya untuk mencicipinya. Dengan itu saja dia bisa merasakan tubuhnya menjadi hangat dan kekuatannya meningkat setidaknya 10 pon. Jika sebagian kecil telur memiliki efek seperti itu, petani itu bahkan tidak berani berpikir lebih jauh jika dia makan lebih banyak telur. Jika dia tahu bahwa penipu ini memiliki telur sebanyak itu, dia tidak akan menghabiskan semua uang itu lebih awal. Untungnya, Tuan Miles bijaksana dan cerdas. Dia melihat tipu daya kedua penipu kecil ini dan menangkap mereka, jadi uang yang dia belanjakan tentu saja akan kembali. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, petani itu dengan hati-hati mengukur Miles yang sedang duduk di kursi tinggi. Dia mendapati Miles memegang wajahnya dengan punggung tangannya, dan matanya melayang entah kemana. Tuan Miles. Miles kembali sadar setelah dipanggil. Cari seseorang untuk memindahkan barang-barang ini ke rumah besar nanti. Jangan beritahu siapapun bahwa kita telah menangkap kedua anak ini. Sebagai hadiah rahasia, aku akan memberikan orang yang melakukannya tadi 1 telur ayam wangi pentakolor. Terima kasih banyak, Tuan. Aku sudah lama ingin mencicipi telur utuh. Petani itu sangat bersemangat. Miles mengerutkan kening. Apa yang kamu pikirkan? Maksudku adalah berbagi 1 telur denganmu. Petani itu tidak berani mengatakan apapun meskipun dia diam-diam mengkritik Tuan karena pelit. Kedua anak ini mengenakan pakaian lusuh. Sekali lihat dan kamu bisa tahu bahwa mereka bukan dari keluarga kaya. Mereka bahkan berbohong tentang pergi ke Monty Town. Itu semua bohong. Hehe, interogasi mereka dengan benar. Selama kalian mengetahui bahwa kedua orang ini tidak memiliki latar belakang yang kuat, uang itu akan menjadi milik pertanian kita. Saat Miles berbicara, ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Untuk bisa mendapatkan lebih dari 90 telur jelas bukan suatu kebetulan. Mungkin mereka memiliki petunjuk tentang ayam wangi pentakolor. Meskipun Miles senang mendapatkan lebih dari 100 koin emas, itu tidak sepenting ayam wangi pentakolor. Ayam wangi pentakolor hanya tersedia untuk para bangsawan besar, dan lokasinya harus dijaga ketat. Kedua anak ini mungkin bisa mencuri 2 atau 3 telur darinya, tetapi 90 tidak. Mungkin, kecuali mereka memelihara unggas itu sendiri atau mereka tahu di mana binatang itu berada. Napas Miles menjadi berat ketika dia memikirkan bagaimana ladangnya bisa mendapatkan binatang ajaib tingkat emas yang begitu berharga. Tuan Miles, bagaimana kita harus menginterogasi mereka? Selama Anda tidak membunuh mereka, Anda dapat menginterogasi mereka sesuka Anda. Miles melambaikan tangannya dan tersenyum garang. Dia bukan orang yang kejam, tetapi demi masa depan yang cerah, dia hanya bisa membiarkan kedua orang bernama Zeke dan Zenoa menderita. 3 hari telah berlalu sejak Zeke dan Zenoa pergi. Selama 3 hari itu, Watson telah mempelajari 2 mantra elemen air tingkat besi dari buku sihir. Salah satunya disebut pemanggilan peri air, yang dapat memanggil peri air seukuran kepalan tangan untuk membantu mengintai jalan dan merasakan bahaya. Mantra lainnya disebut perisai air, yang menggunakan kekuatan magis untuk membentuk perisai yang berukuran setengah dari ukuran seseorang, menghalangi serangan individu tingkat besi. Pada saat ini, Watson berdiri di ladang dan dengan lembut melambaikan tangannya.
Peri kecil berbentuk ikan yang terbuat dari air biru langit dengan lincah melingkari lehernya. Ia menggoyangkan ekornya dan memercikkan tetesan air kemana-mana. Di tangan kanannya, ia memegang perisai padat yang juga berwarna biru langit. Air berputar di atasnya, membentuk pusaran. Menepukkan tangannya, perisai di tangan Watson menghilang bersama peri air. Ia mendesah dan berkata, teori sihir dasar itu hanya mencatat 4 mantra tingkat besi. Ada beberapa mantra lain dengan atribut berbeda, tetapi aku juga tidak bisa mempelajarinya. Seseorang hanya bisa mempelajari mantra yang sesuai jika ia memiliki bakat elemen tertentu. Oleh karena itu, ia hanya bisa mempelajari mantra elemen air. Selain itu, hanya ada satu teori dasar sihir dalam buku sihir keluarganya. Namun, ia beruntung memiliki sistem fusi super. Biarkan aku melihat apa yang bisa digabungkan dari kedua mantra tingkat besi ini. Sistem, mulai fusi. Master telah berhasil menggabungkan mantra tingkat besi, pemanggilan peri air dan perisai air, menjadi mantra tingkat perunggu, pemanggilan kelompok peri air. Mantra tingkat perunggu, pemanggilan kelompok peri air. Efek, memanggil peri air mulai dari 1 hingga 100. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur tingkat besi. Mereka dapat menjelajahi area seluas 1000 meter, dan juga dapat digabung menjadi senjata ajaib seperti pisau, pedang, perisai, kapak, dan sebagainya, yang menyebabkan kerusakan besar. Setelah penggabungan berhasil, isi mantra tertentu muncul di benak Watson. Tidak seperti dua mantra tingkat besi yang telah dipelajarinya setelah 3 hari kerja keras, mantra yang dihasilkan oleh penggabungan sistem tidak mengharuskannya untuk belajar. Mantra-mantra itu telah disempurnakan untuk mencapai puncaknya. Watson tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka tangannya dan mengucapkan mantra yang baru saja ia gabungkan, pemanggilan kelompok peri air. Seekor ikan biru yang tampak sama seperti sebelumnya melayang di sampingnya. Kemudian, jumlah ikan biru itu bertambah dan menjadi 100, membentang 10 meter di sekeliling Watson. Saat itu siang hari, tetapi cahaya biru redup menyinari tempat itu seolah-olah ia berada di laut dalam. Watson melambaikan tangannya lagi, dan 100 peri air itu bergabung menjadi sungai biru. Sungai itu terbang ke langit dan berubah menjadi kepalan tangan besar yang panjangnya lebih dari 10 meter. Ia mengayunkan kepalan tangannya dengan ganas ke udara, menghasilkan suara siulan, serta membawa setidaknya beberapa ribu pon kekuatan. Kemudian, kepalan tangan itu mengendur dan berubah menjadi telapak tangan, menghantam tanah dengan keras. Ledakan, retakan yang panjangnya beberapa meter muncul di bumi. Tubuh Watson juga terangkat. Telapak tangan itu berubah menjadi pedang raksasa dan kapak, menghancurkan tanah dengan liar. Kok. Ayam wangi pentakolor, yang sedang berjalan-jalan di peternakan ayam, mengeluarkan teriakan bingung dan menghindari Watson dari kejauhan. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Tidak heran para penyihir dikenal memiliki kekuatan serangan terkuat dari semua kelas. Setelah mendatangkan malapetaka selama beberapa menit dan menatap tanah yang setengah hancur, tubuh Watson bergetar, dan rasa lemah datang dari jiwanya. Prajurit tingkat perunggu biasa dapat membunuh orang dari jarak 10 meter, tetapi itu menggunakan teknik gerakan dan keterampilan pedang. Mampu membunuh beberapa orang sekaligus sudah cukup baik, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan membunuh seseorang menggunakan parang sepanjang 40 meter. Ketika senjata ajaib peri air hancur, sejumlah besar orang akan mati. Aku sudah bisa dianggap sebagai penyihir tingkat perunggu sekarang, tetapi ini masih belum cukup. Aku ingin tahu apa efeknya ketika aku menggabungkan dua mantra tingkat perunggu yang kumiliki sekarang. Watson mengusap dagunya dan merenung. Dia dianggap kuat di antara penyihir tingkat perunggu setelah menguasai dua mantra tingkat perunggu, tetapi itu masih belum cukup. Beberapa hari yang lalu, Wesley datang untuk merampok ayam mereka, dan dalam beberapa hari, mungkin Lizette yang datang. Penting baginya untuk menjadi lebih kuat. Sebelum dia bisa melanjutkan fusi, suara saudaranya tiba-tiba terdengar. Apa yang telah kamu lakukan, Watson? Ayah memintaku untuk melihat apakah ada gempa bumi. Saudaranya, Vincent, berdiri tak berdaya 10 meter jauhnya dan menatap pertanian yang berantakan. Sudut mulutnya berkedut. Dia telah merawat ayam wangi pentakolor selama beberapa hari terakhir. Dia tahu bahwa saudaranya sedang bereksperimen dengan sihir, tetapi sihir macam apa yang begitu kuat sehingga dapat menyebabkan suara seperti gempa bumi. Kakak, aku sedang mempelajari sihir tingkat besi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuat suara sekeras itu.
Watson menggaruk kepalanya dengan malu. Vincent memasang ekspresi aneh di wajahnya. Watson menganggapnya bodoh. Siapa yang akan percaya bahwa itu hanyalah sihir tingkat besi? Sambil menarik napas dalam-dalam, Vincent berjalan ke sisi Watson dan menepuk bahu kakaknya. Watson, ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan sebelumnya, tetapi aku harus mengatakannya sekarang. Di mana kau belajar sihir? Dan dari mana ayam wangi pentakolor ini berasal? Katakan yang sebenarnya, kakak, apa yang kau bicarakan? Kebenaran apa? Watson berpura-pura bodoh. Aku belajar sihir dari buku-buku di rumah. Mengenai ayam wangi pentakolor ini, itu datang dari luar. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Watson, mata Vincent tajam, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Apakah kau akan berbohong bahkan kepada kakakmu? Dia telah melihat Watson menggabungkan dua buah peralatan tingkat perunggu tepat di depan matanya dan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dalam beberapa hari terakhir. Dia ingin melihat kapan adik laki-lakinya akhirnya akan mengungkapkan kebenaran dan alasan seperti apa yang akan digunakan. Vincent awalnya sangat tenang, tetapi dia tidak bisa lagi menahan diri setelah melihat sihir yang diteliti Watson. Vincent tidak iri pada anak berusia 10 tahun yang memiliki kualitas sihir dan prajurit yang jauh melampaui dirinya sendiri, serta memiliki pengetahuan tentang hal-hal aneh lainnya. Dia hanya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Watson bahkan tidak bisa menemukan alasan yang lebih baik. Vincent telah membaca semua buku di rumah, dan hanya ada satu. Buku sihir yang merinci sihir tingkat besi. Tidak mungkin sekuat itu. Baiklah, kakak. Aku akui bahwa sihir yang aku pelajari tidak berasal dari buku, tapi setelah menyadari bahwa kakak laki-lakinya telah menemukan sesuatu yang tidak biasa, Watson ragu-ragu dan tidak tahu apakah akan mengungkapkan semuanya tentang sistem tersebut. Mereka semua adalah keluarga. Akan berisiko jika dia memberitahu mereka, tetapi itu tidak akan berdampak banyak. Haruskah dia mengungkapkan semuanya? Pada saat itu, Vincent sudah membuka mulutnya. Aku tahu. Di belakangmu ada penyihir kuat yang memberikan pengetahuannya kepadamu. Benar, Watson menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Penyihir kuat apa? Bagaimana alur pemikiran kakaknya berfungsi? Dia mengangguk dan memberi isyarat kepada kakaknya untuk melanjutkan. Bahkan jika sihir dikembangkan ke tingkat tinggi, itu tidak akan pernah sekuat tubuh prajurit, tetapi rumor mengatakan bahwa beberapa sihir dapat menghentikan aliran waktu dan mencegah orang menua. Adalah hal yang umum bagi beberapa penyihir yang kuat untuk hidup selama ratusan tahun. Para penyihir ini tidak suka tinggal di satu tempat dan lebih suka bepergian keliling dunia. Jangan bilang kau bertemu dengan penyihir yang begitu kuat dan mengangkatnya sebagai gurumu. Vincent bertanya, di dunia ini, adalah hal yang umum bagi yang lemah untuk mengangkat yang kuat sebagai guru mereka. Individu yang kuat membutuhkan seseorang untuk meneruskan warisan mereka dan melayani mereka. Watson pasti beruntung bertemu dengan orang seperti itu, karena tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Watson tahu sihir tidak tercatat dalam buku-buku. Mungkinkah Watson telah mempelajarinya sendiri? Mustahil, bahkan penyihir sekuat tingkat platinum atau diamond tidak dapat memahami sihir. Jawabannya sudah jelas setelah menyingkirkan faktor-faktor tersebut. Berbohong bukanlah kebiasaan yang baik, Watson. Aku harap kau akan menjadi orang yang lebih jujur di masa depan. Bahkan jika kau diam-diam menjadikan penyihir yang kuat sebagai gurumu, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Untung saja dia bersedia mengajarimu sihir. Kapan kau akan mengundangnya ke sini agar kita bisa mengobatinya juga? Guruku sudah tua dan menyukai kedamaian dan ketenangan. Dia juga sangat sulit ditemukan, jadi bahkan aku tidak dapat menemukannya. Melihat Vincent hampir yakin bahwa Watson memiliki guru, Watson hanya menurutinya. Yang kuat selalu misterius. Aku bisa mengerti. Mempertahankan rasa misteri adalah masalah umum bagi yang kuat, jadi Vincent tidak peduli. Dia menunjuk ayam wangi pentakolor yang melangkah dengan gagah berani di peternakan ayam. Ayam wangi pentakolor ini juga diberikan kepadamu oleh gurumu, kan? Kau benar, kakak. Watson hanya bisa mengangguk. Kau juga menyadarinya. Kakak, kau benar-benar dirimu. Apakah kau pikir tahun-tahunku sebagai pengembara sia-sia? Selain itu, penilaianku yang tajam tidak pernah terlampaui. Vincent meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membusungkan dadanya. Lebih mudah jika kau jujur saja. Kau harus melanjutkan latihanmu. Ingatlah untuk mengundang tuanmu untuk makan saat dia datang lagi. Setelah mengatakan itu, Vincent berjalan keluar dari peternakan ayam dengan kebenaran yang telah diperolehnya,
tetapi kemudian berhenti setelah mengambil 2 langkah. Oh benar, tentang baju besi yang kau katakan akan kau tempa beberapa hari yang lalu. Jangan khawatir, kakak. Aku sudah menyerahkan baju besi dan senjata itu kepada tuanku. Aku yakin dia akan bisa menempanya dengan sihir dalam 2 hari. Dia tidak menyangka bahwa kakaknya akan memikirkan seorang tuan khayalan dan mengaitkan semua tindakan itu padanya. Itu bagus, karena dia tidak perlu menjelaskan lebih. Lanjut, masih berbohong padaku. Kau bilang kau belajar sihir dari gurumu, tapi kau sendiri yang menempa baju besi dan senjata itu. Vincent menoleh dan menatap Watson dengan marah. Aku baru saja bilang padamu bahwa berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Ah, Watson tercengang. Kenapa dialah yang dituduh menempa senjata itu padahal sihir itu diajarkan oleh gurunya, dan ayam wangi pentakolor adalah hadiah dari gurunya. Logika Vincent seharusnya mengatakan bahwa wajar saja gurunya menempa senjata itu. Watson masih bingung ketika mendengar suara kakak laki-lakinya. Aku melihatmu menyembunyikan senjata tempa itu di rumah dengan mataku sendiri. Apa yang disembunyikan? Aku akan menunjukkan senjata-senjata ini kepada saudara-saudara kita agar mereka bisa mengaguminya. Aku yakin ayah akan sangat senang mengetahui bahwa seorang jenius penempa sepertimu telah muncul di keluarga kita. Setengah jam kemudian, Watson berjalan di ladang dengan ekspresi rumit dan menyingkirkan rumput liar yang lebih tinggi darinya. Sebelumnya, dia hampir ketahuan oleh kakaknya, dan setelah bertanya dengan hati-hati, dia mengetahui bahwa Vincent telah melihatnya menempa senjata. Itulah sebabnya dia diinterogasi beberapa kali sebelumnya. Sejujurnya, Watson merasa itu cukup lucu. Baru saja kembali ke rumah, dia mengeluarkan Tonfas dan Stonesword dari kamarnya untuk Vincent. Vincent tampak sangat mengagumkan saat mengenakan kedua peralatan itu. Bahkan ayahnya, Edward, meneteskan air liur karena iri saat melihatnya. Dia berkata, sebagai kepala keluarga, selama ini aku kekurangan senjata yang cocok. Mengapa kamu tidak meminjamkanku rompi ini selama 2 hari? Catherine mencengkeram telinganya dan menyeretnya pergi dengan alasan, betapa tidak tahu malunya kamu mengambil barang-barang anak-anakmu lalu. Saudara ketiga dan keempat tidak ada di sekitar, sedangkan saudara kelima dan keenam tidak turun ke bawah. Satu-satunya yang ada di sekitar, adalah Scarlett yang ketujuh, juga sangat iri saat melihat kakak laki-lakinya yang mengagumkan. Dia bersikeras mengajak Watson untuk membantunya membuat salinan, tetapi Watson kabur setelah merasa kesal. Berita bahwa dia pandai menempa sudah menyebar ke seluruh keluarga. Kakak-kakaknya mungkin akan datang dan mengganggunya lagi jika dia kembali. Setelah kejadian ini, Watson menyadari bahwa peternakan ayam terlalu dekat dengan rumahnya. Apapun yang dia lakukan akan diketahui oleh keluarganya. Namun, lahan pertanian terbengkalai di rumahnya berbeda. Dia tidak bisa melihat siapapun dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Aku akan menggabungkan 2 mantra tingkat perunggu di sini dan membersihkan rumput liar juga. Watson mengesampingkan pikirannya yang kacau dan menggosok tangannya. Dia mulai menggabungkan pemanggilan kelompok peri air dan badai hujan. Dia hanya mencoba menggabungkan mantra tingkat besi sebelumnya dan dia bertanya-tanya seperti apa mantra tingkat perunggu jika digabungkan. Selamat, Master. Anda telah berhasil menggabungkan 2 mantra tingkat perunggu. Anda telah memperoleh mantra tingkat perak, pemanggilan prajurit elemen air. Bang! Awan gelap yang membentang sejauh 1000 meter jatuh dari langit. Angin kencang menekuk rumput, dan hujan turun dari langit. Hujan tidak lagi menjadi deskripsi yang tepat, dan seharusnya disebut naga air yang tebal. Naga air jatuh ke tanah dan berubah menjadi prajurit setinggi 3 meter, mereka ditutupi baju besi yang berat dan memegang pedang panjang dan perisai di tangan mereka. Ada 100 prajurit yang secara praktis sama seperti manusia sungguhan, kecuali tubuh mereka berwarna biru dan senjata yang terbuat dari air seberat baja. Jauh dari pertanian, beberapa orang yang bekerja di pertanian mengangkat kepala mereka dan menatap langit yang suram dengan wajah panik. Akan turun hujan lagi. Kenapa akhir-akhir ini selalu hujan? Apakah ini masih dianggap hujan? Kenapa rasanya seperti ada lubang di langit? Dan awan di langit hanya menunjuk ke satu tempat. Sial, ini benar-benar aneh. Sihir tingkat perak, pemanggilan prajurit elemen air. Efek, memanggil prajurit tingkat perunggu yang terbuat dari air. Tidak ada batasan jumlah pemanggilan. Jumlah pemanggilan ditentukan oleh tingkat sihir yang dimiliki oleh master. Namun, jika pemanggilan berlangsung lama, prajurit elemen air akan memiliki tingkat kesadaran diri tertentu. Jika prajurit elemen air terlalu jauh dari master,
kesadarannya akan hilang. Informasi yang berkaitan dengan pemanggilan prajurit elemen air muncul di benak Watson, mendorongnya untuk melengkungkan sudut mulutnya ke atas. Seperti yang diharapkan dari mantra tingkat perak. Jika aku memiliki cukup sihir, bukankah aku akan dapat memanggil puluhan ribu prajurit elemen air? Bayangkan saja berapa banyak prajurit tingkat perunggu yang akan muncul di seluruh pegunungan dan dataran. Hanya berdiri di sana tanpa harus bergerak sudah cukup untuk menakuti siapapun yang menyimpan niat jahat. Sayangnya, ide Watson tidak semudah itu untuk diwujudkan. Kekuatan seorang penyihir ditentukan oleh dua bagian. Bagian pertama adalah tingkatan mantra, dan bagian lainnya adalah kemampuan sihir penyihir itu sendiri. Tingkatan mantra menentukan batas terendah kekuatan mantra, sedangkan kemampuan sihir seseorang menentukan batas atas mantra. Mantra yang sama akan lebih kuat jika diucapkan oleh seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Beberapa penyihir tingkat tinggi dapat mengucapkan mantra bola air tingkat besi dengan kekuatan yang setara dengan meteorit yang jatuh. Kemahiran seseorang dalam sihir dapat ditingkatkan dengan terus-menerus mengucapkan mantra. Watson baru saja mulai berlatih, jadi jumlah sihir di tubuhnya tidak banyak. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia dapat memanggil 100 prajurit elemen air pada saat yang sama, tetapi hanya untuk beberapa menit. Jika dia ingin para prajurit elemen air itu bertahan selama seharian penuh, dia hanya dapat memanggil 10 prajurit pada satu waktu. Melihat 100 prajurit elemen air di lapangan, Watson benar-benar ingin berteriak, "Surima, kaisarmu telah kembali." Dalam waktu kurang dari semenit, Watson sudah bisa merasakan kekuatan sihir dalam jiwanya menghilang dengan cepat. Dia hanya bisa membuat gerakan kemari dan mempertahankan 10 prajurit sementara yang tersisa dibiarkan menghilang. Di bawah awan gelap, bilah-bilah di tangan 10 prajurit elemen air itu berubah menjadi sabit panjang. Mereka bergerak ke segala arah dari sisi Watson. Tebas, tebas. Setiap kali prajurit elemen air setinggi 3 meter itu melambaikan sabit di tangannya, area berbentuk kipas akan terpotong, dan rumput liar akan terbang dengan rapi. Dalam waktu singkat, 10 prajurit elemen air telah bergegas keluar dari beberapa jalan tandus di lahan pertanian. Watson hanya memeluk bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan dan berbaring di tanah subur yang mengeluarkan bau harum. Dengan kecepatan ini, kita dapat membersihkan lahan pertanian dalam waktu setengah hari. Kita dapat mulai menabur ketika kakak ketiga dan keempat kembali. Watson secara khusus meminta Zeke dan Zenoa untuk membawa kembali beberapa benih gandum dari perjalanan mereka. Begitu benih ditanam di lahan pertanian dan kemudian menyatu, akan ada lebih banyak makanan untuk dimakan bersama dengan telur-telur di rumah. Dengan pemikiran itu, Watson memejamkan matanya. Para prajurit elemen air di sekitarnya masih dengan tekun menjalankan perintahnya. 2 hari lagi berlalu. 4 hari telah berlalu sejak Sing dan Sinwa pergi. Selama 2 hari ini, Watson mengurus peternakan ayam di pagi hari dan sesekali bertanding dengan kakak laki-lakinya. Setelah memperoleh Tonfest dan Stormsword, Vincent merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat sedikit dan bersikeras menyeret Watson untuk mencobanya. Watson tidak menolak, karena ia juga perlu meningkatkan kekuatannya melalui pertempuran. Namun, meskipun ia tidak menggunakan Phoenix Wings dan sengaja membiarkan kakaknya menang, ia tetap menang berkali-kali. Dalam beberapa kesempatan, ia sengaja kalah untuk mencegah kepercayaan diri kakaknya luntur. Pagi ini, pemandangan musim semi di luar sana sangat indah. Watson hendak menuju peternakan ayam ketika ia dicegat oleh saudaranya yang ketujuh, Scarlet. "Watson, bisakah kau menemaniku berburu?" Scarlet membawa busur kayu yang keras di punggungnya. Tali busur itu menyilang di dadanya yang baru terbentuk, membentuk 2 lekuk yang indah. Wajah Scarlet memerah karena makan dengan baik beberapa hari ini. Watson mengagumi kecantikan saudara perempuannya. Anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki. Scarlet yang berusia 11 tahun hanya sedikit lebih pendek darinya. Tentu saja, mengagumi adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan, karena tubuhnya masih milik adik laki-laki Scarlet meskipun jiwanya tidak berasal dari dunia itu. "Aku masih harus mengurus peternakan ayam." Sebelum Watson sempat menyelesaikan perkataannya, Scarlet sudah menghampirinya dengan perasaan tidak puas dan memegang bahunya. "Kakak akan mengurus peternakan ayam. Kau tidak perlu berada di sana. Kakak telah memperoleh 2 buah peralatan perunggu beberapa hari ini, dan dia menjadi sombong. Kapan kau akan menempa satu untukku?" Scarlet melirik busur kayu sederhana di belakangnya.
Menyebutkan hal itu saja sudah cukup untuk membuatnya marah. Dia selalu menjadi orang yang membawa Watson keluar untuk berburu dan dialah yang pertama. Baik itu memperlakukan Watson dengan baik atau menemani Watson, dialah yang pertama melakukan semua itu. Jadi mengapa ketika Big Brother kembali, dia telah menerima begitu banyak manfaat dari Watson, tetapi dia tidak menerima apapun. Itu tidak adil. Tunggu sampai aku punya waktu. Watson tidak memiliki bahan apapun saat itu, jadi dia tentu saja tidak dapat menggabungkan senjata apapun. Kurasa kau bias. Aku akan bertanya lagi. Kau akan pergi berburu denganku atau tidak? Watson memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya setelah telinganya ditarik erat oleh Scarlett. Apalagi yang bisa dia katakan? Aku akan pergi denganmu. Berhenti menarik, itu sangat menyakitkan. Watson, cepat, lihat, aku telah menembak 2 kelinci. Scarlett berlari melewati hutan dan membawa kembali 2 kelinci seputih salju itu. Setiap kelinci memiliki panah kayu tajam yang tertancap di kepalanya. Berburu binatang tidaklah mudah dalam keadaan normal, tetapi keberhasilannya yang melimpah adalah karena telah memakan telur ayam wangi pentakolor dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya adalah peningkatan kekuatan beberapa ratus kati. Mereka berada di suatu tempat bernama hutan berkabut, yang terletak tidak terlalu jauh di utara kediaman Watson. Kabut tipis melayang di hutan, dan binatang-binatang kecil sering berlari melewati mereka. Itu adalah tempat umum bagi peternakan di dekatnya untuk berburu, dan rumor mengatakan bahwa ada binatang ajaib yang kuat di kedalaman hutan. Karena kabutnya begitu tebal sehingga orang tidak dapat melihat jari-jarinya, hanya petualang pemberani yang berani masuk. Watson dan Scarlett berada di sebuah bukit kecil di luar hutan itu. Watson berbaring telentang di bawah pohon besar, dengan sehelai rumput di mulutnya. Hebat, kau benar-benar hebat, kakak. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya sangat tenang. Bagaimanapun, jiwanya sudah dewasa, dan Scarlett hanyalah anak nakal di matanya. Dia mungkin juga bermeditasi ketika dia punya waktu. Meditasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan sihir seseorang, tetapi prasyaratnya adalah dia tidak boleh melepaskan sihir apapun. Rincian khusus tentang metode untuk meningkatkan jumlah sihir dicatat dalam ensiklopedia sihir dasar. Mendengar pujian Watson, Scarlett tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya. Benar sekali, bahkan ayah memuji panahanku. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Aku tidak mau. Watson menolak, tetapi Scarlett berjalan dengan enggan ke sisinya. Aku tahu kamu sedang belajar sihir, tetapi jangan remehkan panahan. Kamu bisa membunuh mangsa dari jarak 1000 meter dengan panahan. Apakah sihir bisa melakukannya? Mimpi Scarlett adalah menjadi pemanah hebat. Untuk menjadi pemanah, dia harus menandatangani kontrak dengan peri. Namun, uang diperlukan. Keluarganya mungkin tidak punya uang di masa lalu, tetapi dengan ayam wangi pentakolor, keinginannya kembali menyala. Akibatnya, dia sangat tidak senang setelah melihat Watson tidak begitu menghargai panahannya. Panahan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan sihir. Untuk mencegah saudaranya yang ketujuh terus menghabisinya, Watson membalikkan tubuhnya tanpa daya dan mengaitkan jarinya. Dengan ledakan keras, awan gelap berkumpul di langit dan bergolak tanpa henti. Pilar air turun dari langit dan mendarat 1000 meter jauhnya, berubah menjadi prajurit elemen air yang memegang tombak di tangannya. Seolah-olah dewa telah turun dari surga. Prajurit elemen air itu melesat ke hutan, entah menyapu atau menusuk. Dalam waktu singkat, segerombolan kelinci digantung di tombak dan kembali. Setidaknya ada 10 ekor. Mulut Scarlett terbuka lebar saat melihat itu dan dia kesulitan menutupnya. Setelah bekerja keras untuk menangkap seekor kelinci, dia tidak pernah menyangka bahwa menggunakan sihir dapat dengan mudah menangkap lebih banyak kelinci. Menundukkan kepalanya untuk melihat, Scarlett tiba-tiba merasa bahwa busur di tangannya tidak lagi berguna. Dia hanya membuangnya ke samping dan berjalan ke Watson, menjabat tangannya. Watson, ajari aku sihir. Scarlett dulu bermimpi menjadi seorang pemanah, tetapi mimpinya telah berubah. Dalam waktu setengah hari, Watson dan Scarlett memburu lusinan kelinci, dengan sebagian besar pembunuhan dilakukan oleh para pejuang elemen air. Selain kelinci, Watson juga menggunakan para pejuang elemen air untuk menangkap ribuan ayam liar, hampir menghabiskan semua kawanan ayam di pinggiran hutan. Para pejuang elemen air mengamuk dan keluar dari hutan dengan lusinan ayam betina yang telah pingsan, melemparkan mereka kemana-mana. Scarlett tampak terkejut saat pertama kali melihat semua itu,
tetapi dia akhirnya terbiasa setelah melihat semakin banyaknya ayam betina. Watson bersiap untuk pulang dan menciptakan beberapa ayam wangi pentakolor lagi melalui fusi. Meskipun hasil dari satu ayam wangi pentakolor sudah cukup bagi keluarga mereka untuk menjalani kehidupan yang riang, siapa yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak uang? Sudah kubilang, Scarlet, kau tidak bisa belajar sihir. Jangan ganggu aku lagi. Dalam perjalanan pulang, Watson menjelaskan dengan tak berdaya kepada Scarlet. Para prajurit elemen air yang tinggi mengikuti di belakang, dengan mayat-mayat kelinci yang digantung di sepanjang tombaknya yang panjang saat ia menuntun kawanan ayam yang besar dan perkasa. Berhadapan dengan para prajurit elemen air itu, ayam-ayam liar itu dapat disamakan dengan tikus yang berhadapan langsung dengan seekor kucing. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, dan hanya bisa mengeluarkan suara cekikikan pelan. Sejak Scarlet melihat Watson menggunakan sihir untuk menunjukkan kekuatannya, ia berhenti berkhotbah kepadanya tentang manfaat memanah dan ingin belajar sihir sebagai gantinya. Namun, mempelajari sihir membutuhkan bakat, dan Scarlet jelas tidak memilikinya. Mengapa kau bisa mempelajarinya sementara aku tidak bisa? Aku ingat tidak ada bakat sihir yang terdeteksi dalam dirimu sebelumnya. Kau pasti telah menggunakan suatu cara. Aku tidak peduli. Aku tetap ingin belajar sihir, jadi pikirkanlah suatu cara untukku. Scarlet menyapukan pandangannya ke kawanan ayam dan alisnya berkedut tak terkendali. Ia kemudian meletakkan tangannya di pinggul dan menegaskan dengan keras kepala. Watson merasakan sedikit sakit kepala. Jiwanya milik dunia lain, karenanya kehadiran bakat sihir dan bantuan dari sistem. Dia benar-benar berbeda dari Scarlet. Aku juga baru saja mulai belajar sihir. Sangat sulit bagiku untuk mengajarimu. Bagaimana dengan ini? Ketika Zeke dan Zenoa kembali dalam beberapa hari ke depan, aku berjanji akan meminta mereka keluar dan membeli beberapa senjata. Kemudian aku akan menemukan cara untuk menempa satu set busur dan anak panah untukmu. Setuju, setuju, sumpah kelingking. Watson dan Scarlet mengaitkan jari mereka bersama-sama. Saudaranya yang ketujuh yang menggemaskan mulai berlari-lari dengan gembira. Dia bertanya, kapan Zeke dan Zenoa akan kembali? Jelas bahwa dia menantikan senjata yang akan diperolehnya. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Aku heran mereka mengalami penundaan dalam perjalanan pulang. Watson sangat menyadari kepribadian kedua saudaranya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka menjual semua yang mereka miliki. Karena mereka memiliki lebih dari 200 telur, butuh beberapa hari bagi mereka untuk menjualnya. Kedua saudara itu sangat pintar dan Watson sama sekali tidak khawatir. Setelah kembali ke rumah, Watson membuat prajurit elemen air menghilang. Dia juga menyuruh saudara perempuannya yang ketujuh, Scarlet, untuk membawa kembali lusinan kelinci yang telah mereka tembak. Dia kemudian melanjutkan dengan mengirim beberapa ribu ayam betina yang telah ditangkapnya ke peternakan ayam dan mulai menggabungkannya menjadi ayam wangi pentakolor. Setelah penggabungan selesai, ada 4 ayam lagi. Di dalam peternakan ayam yang besar, kelima ayam wangi pentakolor berjalan dengan agresif. Sesekali, mereka